Bab 256 Ruang H. Tahap transformasi surgawi tahap akhir. Wajah Mu Chen dan Su Xuan memiliki ekspresi yang sangat berbeda saat mereka mengamati Bai Xuan dengan waspada yang terakhir berdiri sebagai sosok yang mengesankan yang dipenuhi dengan riak energi spiritual yang agung. Ekspresi mereka perlahan berubah menjadi serius dan tegas. Penguasa kota naga putih adalah orang yang sangat sabar. Dia telah berhasil menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya, meskipun dia harus menderita kerugian besar saat melawan formasi patung batu. Pria yang sabar ini membuat hati mereka menjadi dingin. Tuan kota muda terluka parah oleh anak nakal itu. Bahkan sekarang, dia hanya bertahan dengan seutas benang. Tetua berjubah abu-abu melaporkan dari belakang Bai Xuan. Haus darah di mata Bai Xuan berkobar saat dia menatap Mu Chen. Bahkan suaranya yang serak dipenuhi dengan keinginannya untuk membunuh. Anak nakal, kamu harus mulai berdoa agar aku tidak menangkapmu. Atau aku pasti akan mengulitimu dan mencabut urat-uratmu, satu per satu. Aku akan membuatmu menyesal terlahir ke dunia ini. Namun, Mu Chen tidak tergerak sedikit pun oleh ancaman Bai Xuan. Murid hitamnya acuh tak acuh seolah-olah Bai Xuan tidak pernah berbicara. Ketika anak buah Bai Xuan pertama kali menyerang mereka di hutan, dia sudah menyimpulkan bahwa hal seperti ini akan terjadi. Jadi, bahkan jika dia tidak melumpuhkan Bai Dong, hasilnya akan sama. Sisa-sisa istana naga iblis berani bertindak begitu kurang ajar di benua surga utara. Apa kau tidak takut Akademi Spiritual Surgawi Utara kami akan mengirimkan para ahli untuk memenggal kepala kalian semua? Su Xuan dengan dingin memperingatkan. Haha, apakah kamu mengira benua ini milik Akademi Spiritual Surgawi Utara kamu? Jika bukan karena kejadian malang itu, Istana Naga Iblis kami akan menghancurkan Akademi Spiritual Surgawi Utara Anda. Dan kau masih berani mengumbar omong kosong di sini. Bai Xuan tertawa. Kalianlah yang kalah. Itu masih fakta. Mu Chen tersenyum, saat dia menusuk luka bernanah dan menarik Bai Xuan kembali ke dunia nyata. Senyuman di wajah Bai Xuan lenyap saat telapak tangannya perlahan-lahan dalam sekejap, tombak merah darah buas muncul di tangannya, memancarkan aura yang menakutkan dan menyedihkan. Jelas bagi semua orang bahwa ini adalah artefak spiritual tingkat tinggi yang tidak menyenangkan. Karena kalian suka berbicara tentang kenyataan, maka aku akan memberitahu kalian apa yang akan kalian hadapi sekarang adalah kenyataan, anak nakal dari Akademi Spiritual Langit Utara. Tatapan Bai Xuan dingin. Dia mengambil satu langkah maju dan tombak panjang berwarna merah darah itu bergetar. Sinar cahaya merah darah yang deras melonjak. Dalam sinar cahaya itu, seolah-olah lautan yang meluap terbuat dari darah. Bau busuk darah menyebar ke seluruh langit dan bumi. Tombak laut pemakan darah. Boom! Sinar merah menyebar seperti sungai darah saat mereka menyapu ke arah Mu Chen dan Su Xuan dari segala arah. Mu Chen dan Su Xuan menyipitkan mata saat melihat mereka. Bai Xuan telah menjadi tahap akhir tahap transformasi surgawi sejak awal. Jika Anda menambahkan kekuatan artefak spiritual tingkat tinggi yang tidak menyenangkan, maka dia seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Wajah menawan Su Xuan berubah menjadi muram saat dia melepaskan energi spiritualnya yang agung. Mutiara spiritual air padat di tangannya juga meledak dengan cahaya dan gelombang biru energi spiritual murni menjadi seberat gunung. Gelombang itu berputar menjadi penghalang besar, melindungi dirinya dan Mu Chen. Kamu hanyalah tahap tengah tahap transformasi surgawi, tapi kamu masih berpikir kamu bisa menahan seranganku. Bai Xuan dengan dingin tersenyum setelah melihat pertahanan Su Xuan. Tombak di tangannya bergetar saat sinar cahaya berdarah berkumpul di ujungnya, seolah-olah sungai darah berkumpul di baskom di ujungnya. Kemudian, tanpa peringatan, tombak itu ditusukkan ke depan dan menabrak penghalang air biru. Bang! Energi spiritual yang menakutkan menyapu mereka, meskipun penghalang air biru berhasil menghentikan serangan namun, Bai Xuan menggeram saat dia mendorong ujung tombak berdarah itu lebih keras lagi, sampai akhirnya merobek penghalang air itu. Dor! Penghalang air itu meledak keluar dan berubah menjadi kabut saat tersebar. Wajah Su Xuan menjadi pucat saat tetesan darah muncul di sudut mulutnya. Tombak aura baleful yang pekat merobek langit dan melesat ke arahnya. Set! Sebuah gelombang energi spiritual mengumumkan pedang panjang berwarna cian saat pedang itu terbang dari belakangnya dan bertemu dengan tombak merah darah. Klang! Sebuah benturan logam bergema dan aura spiritual melonjak. Pedang panjang itu jatuh ke belakang dan merobek daging di antara ibu jari dan telunjuk Mu Chen, di mana dia memegang gagangnya. Darah segar mengalir ke bilah pedang saat dia mundur beberapa langkah. Emosinya melonjak saat wajahnya menjadi pucat. Kakak! Teriakan alarm terdengar dari suatu tempat di belakang mereka dengan hembusan angin. Su Linger, Guo Xiong, dan Li Qing terbang dan mendarat di samping Mu Chen dan Su Xuan. Wajah mereka berubah ketika mereka menyadari bahwa keduanya terluka parah.
Selama perjalanan ini, Su Xuan selalu tenang dalam pertarungannya, dia bisa dengan mudah mengalahkan semua lawannya. Demikian juga, Mu Chen tidak terlihat kuat di luar, tapi dia bisa membuat keajaiban dan membalikkan hampir semua situasi. Sebelum mereka menyadarinya, mereka berdua telah menjadi anggota penting dari partai kecil mereka, tapi sekarang, mereka berdua terluka parah. Saat ini, cukup banyak pasukan yang berhasil berkumpul di kedalaman cekungan, namun, mereka dengan cepat mundur dengan ekspresi ketakutan ketika mereka merasakan kekuatan Bai Xuan. Bahkan fraksi pedang celup surgawi dan sekte jalan tanah berhati-hati dalam mengambil tindakan. Setiap tingkat tahap transformasi surgawi memiliki celah besar ke tingkat berikutnya. Kedua kekuatan itu secara kolektif memiliki 4 ahli tahap awal tahap transformasi surgawi, tetapi bahkan mereka akan dibantai hanya dalam beberapa pukulan melawan seseorang seperti Bai Xuan. Itulah perbedaan antara tahap awal tahap transformasi surgawi dan tahap akhir. Anak nakal, kamu harus pintar dan menyerahkannya, mungkin aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Bai Xuan berkata saat dia melayang di udara, dipenuhi dengan cahaya merah darah. Matanya tajam saat dia menatap Mu Chen. Mu Chen dengan dingin tersenyum kembali. Bai Xuan ini memang sangat kuat, terutama dengan artefak spiritual tingkat tinggi. Dia sangat kuat untuk seseorang yang masih dalam tahap transformasi surgawi. Tetapi jika dia berpikir bahwa dia bisa membuat Mu Chen merendahkan diri dalam ketakutan, maka dia masih terlalu naif. Jika Mu Chen tidak memiliki trik mempertahankan hidup, bagaimana dia berani melawan Bai Xuan? Tangan Mu Chen perlahan-lahan menutup saat api hitam melonjak di kedalaman matanya, sepertinya dia harus meminjam kekuatan 9 Nether Bird kali ini. Dia harus membayar harga yang pantas, tapi dia tidak bisa mengkhawatirkannya sekarang. Menetes. Pikiran melintas di hati Mu Chen dan lebih banyak darah menetes dari ujung pedang ke pilar iblis hitam di bawah kakinya, dan menghilang. Onom. Lihat pilar batu hitam itu. Seseorang berteriak karena terkejut. Rune berwarna merah tua perlahan-lahan menyala di permukaan pilar batu yang telah hancur, satu-satunya yang masih berdiri di tengah-tengah cekungan hitam. Bahkan langit dan bumi pun tampak berwarna merah. Mu Chen juga dikejutkan oleh perubahan aneh itu dan dia mencengkeram pergelangan tangan Su Xuan, menjauhlah dari pilar batu. Pada saat peringatannya sampai di telinga mereka, dia sudah membawa Su Xuan dan mundur. Yang lain segera mengikuti. Mencoba pergi. Mata Bai Xuan menjadi dingin saat dia mengikuti juga. Boom! Saat Bai Xuan meledak, pilar iblis hitam itu meledak dengan cahaya berdarah yang menyilaukan. Cahaya itu membumbung tinggi ke awan seperti kolom darah merah dan menyebar ke langit, mengubahnya menjadi lautan darah. Riak yang tidak menyenangkan menyebar di bawah langit. Itu membuat artefak spiritual tingkat tinggi yang tidak menyenangkan di tangan Bai Xuan terlihat seperti mainan yang rapuh. Kejadian yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang yang hadir, bahkan wajah Bai Xuan pun berubah drastis. Dia merasakan riak yang menakutkan dan tak terlukiskan dari langit darah itu. Pilar batu hitam apa itu? Mengapa begitu mengerikan? Bai Xuan menatap pilar bertanda cakar itu dengan kaget. Mungkinkah pilar batu itu adalah harta karun tertinggi dari perbendaharaan roh ini? Hati Bai Xuan bergetar. Misinya adalah untuk mengambil harta karun tertinggi dari perbendaharaan roh penguasa naga putih. Namun, dia tidak memiliki informasi rinci tentang karakteristik harta karun itu. Pada awalnya, dia mengira itu adalah pir spiritual putih yang telah direbut Mu Chen. Riak energi spiritual yang dipancarkannya memberitahunya bahwa itu kemungkinan besar digolongkan sebagai harta karun tertinggi. Tapi sekarang, pilar hitam misterius ini bahkan lebih mengejutkan. Itu sangat mengerikan, bahkan Bai Xuan tidak berani bergerak. Lautan awan berdarah menyebar dan menutupi seluruh dimensi. Semua orang menyaksikan dengan kaget saat ruang di sekitar mereka berputar dan tampak siap untuk hancur. Bahkan ruang misterius ini tidak bisa menekan pilar batu yang menakutkan itu. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya menjadi es harta karun. Apakah itu? Mungkinkah itu artefak ilahi? Ruang angkasa akan hancur. Bai Xuan memperingatkan. Mu Chen dan yang lainnya segera mengedarkan energi spiritual mereka untuk menjaga tubuh mereka. Dor. Yang bisa dilakukan Bai Xuan hanyalah mengepalkan tinjunya saat dia tidak lagi berani bergerak. Dia segera mengedarkan energi spiritualnya untuk melindungi dirinya sendiri. Dor. Ruang itu berputar hingga mencapai batasnya. Dengan sebuah ledakan, itu hancur seperti cermin, mengirimkan riak keras melalui struktur ruang angkasa di sekitar mereka. Satu pusaran ruang muncul satu demi satu dan melahap orang-orang yang masih terjebak di dalamnya. Sebelum ada orang dalam kelompok mereka yang bisa mengatakan apa-apa, mereka juga diselimuti oleh pusaran luar angkasa dan menghilang. Tanda hubung. Bukit Naga Putih. Jauh di kejauhan, serangkaian lubang muncul di langit. Banyak sosok berjatuhan seperti sampah yang dibuang ke lubang sampah.
Mu Chen dan rombongannya beruntung, karena mereka tidak terpisah saat terlempar keluar. Mereka menahan jatuhnya dan mendarat bersama di puncak gunung. Abis. Su Xuan berkata dengan heran saat dia melihat sosok-sosok menyedihkan yang menghiasi pegunungan. Pilar batu hitam apa itu? Itu sangat mengerikan. Guo Xiong bertanya, tercengang. Ruang yang diciptakan oleh penguasa naga putih sangat stabil. Namun, itu begitu mudah dihancurkan oleh pilar batu hitam. Hanya para ahli seperti penguasa naga putih, atau yang lebih kuat, yang bisa melakukan hal seperti itu, bukan? Mu Chen sedang berpikir kera dia pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Dia mengerti bahwa pilar iblis hitam adalah harta karun tertinggi yang telah dicuri oleh penguasa naga putih dari tempat naga iblis. Namun, item itu terlalu iblis. Bahkan Mu Chen waspada untuk menyentuhnya. Kita harus pergi selagi Bai Xuan tidak memperhatikan kita. Mu Chen menyatakan. Bai Xuan itu memang tangguh. Akan lebih baik jika mereka bisa menghindarinya. Jika tidak, pertempuran sampai mati tidak akan bisa dihindari. Su Xuan dan yang lainnya mengangguk saat mereka berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, saat mereka melakukannya, Mu Chen melihat celah baru muncul di depan mereka dan semburan energi yang tidak menyenangkan melonjak keluar bahkan sebelum dia bisa bereaksi, cahaya berdarah meledak dari celah itu dan menghantam Mu Chen di antara matanya yang membelalak. Tubuh Mu Chen menegang. Dia bisa merasakan aura tidak menyenangkan yang sangat menakutkan menyebar ke seluruh tubuhnya, yang berasal dari pilar iblis hitam. Bab 257 Artefak tidak menyenangkan primordial. Boom! Aura mengerikan yang mengerikan meledak dari tubuh Mu Chen matanya langsung berubah menjadi merah saat haus darah yang luar biasa melonjak dari lubuk hatinya dan mencoba mengambil alih pikiran rasionalnya. Namun, tekad Mu Chen tetap teguh dan kokoh. Dia masih bisa berpegang teguh pada kesadaran, bahkan dalam situasi seperti itu. Dia segera mengedarkan seni pagoda agung, menggunakan energi spiritualnya untuk mencegah aura baleful yang menyerang. Dia tahu bahwa jika pikirannya menyerah pada aura baleful, maka dia akan menjadi tidak lebih dari boneka pembunuh. Sialan. Hatinya meraung dengan marah saat dia mati-matian mencoba menahan invasi aura baleful. Su Xuan dan yang lainnya mencoba turun tangan ketika mereka menyadari kesulitan Mu Chen namun, mereka berhenti karena terkejut saat melihat tubuhnya mulai bergetar tak terkendali dan matanya berubah menjadi merah padam. Mu Chen, apa yang terjadi? Su Linger dengan cemas menangis. Sungguh aura baleful yang berat. Wajah menawan Su Xuan berubah saat dia melanjutkan, mungkinkah aura ini telah menyerbu dia saat dia berada di perbendaharaan roh? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Guo Xiong segera bertanya. Aura baleful ini terlalu menakutkan, bahkan dimensi yang dibuat secara pribadi oleh penguasa naga putih tidak dapat menahannya. Dan Mu Chen telah terinfeksi. Bukankah ini merupakan bencana baginya? Kita harus keluar dari sini dulu. Su Xuan berkata melalui giginya. Dari semua waktu untuk sesuatu terjadi, ada sesuatu yang tidak beres sekarang. Dan sesuatu telah terjadi pada Mu Chen. Kekuatan bertarung mereka akan turun, dan kondisi lokasi mereka saat ini sangat mengecewakan. Bagaimanapun, Mu Chen telah berhasil mencuri mutiara spiritual putih. Jika mereka tetap di sini, maka mereka pasti akan menarik lebih banyak perhatian yang tidak diinginkan. Ya. Li Qing dan tiga lainnya dengan cepat mengangguk, lalu menyeret Mu Chen bersama mereka saat mereka keluar dari Bukit Naga Putih dengan kecepatan kill. Jauh di puncak gunung, Bai Xuan muncul. Matanya gelap saat dia melihat ke arah di mana rombongan Mu Chen menghilang. Di bawah permukaan, Bai Xuan sangat marah. Jika pilar iblis hitam aneh itu adalah tujuannya, maka dia telah gagal dalam misinya. Dan sekarang setelah roh perbendaharaan telah dihancurkan, jejak pilar iblis hitam itu telah hilang bersamanya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana harus mulai mencari. Mengingat situasinya, Bai Xuan telah gagal dalam misinya. Jika dia kembali dengan tangan kosong, maka dia akan dihukum berat. Dia harus menebus kegagalan ini, entah bagaimana caranya. Mungkin, jika dia membunuh Mu Chen dan partainya, dan mencuri mutiara spiritual naga putih, maka dia mungkin bisa sedikit menebus dirinya sendiri. Paling tidak, mereka akan mengampuni nyawanya jika tidak, dia mungkin akan menemukan kepalanya terpisah dari bahunya, bahkan jika ayahnya adalah seorang tetua istana naga iblis. Mencoba untuk pergi. Benar-benar mimpi buruk. Dia berubah menjadi seberkas cahaya pelangi dan mengejar mereka. Di dalam tubuh Mu Chen, aura merah baleful meruntuhkan pertahanannya, satu demi satu. Itu menyerbu ke depan, menghancurkan apapun yang bisa dilemparkan Mu Chen saat itu menyerang tubuhnya lebih jauh dan menghindari keinginannya. Li. Tapi saat Mu Chen hampir pingsan karena amukan aura itu, pekikan yang jelas merobek tubuhnya.
Pemuda itu langsung merasa lega setelah mendengar suara itu, 9 Netebird akhirnya bergerak. Boom! Api hitam menyapu dari lautan aura Mu Chen dan melonjak seperti gelombang pasang, mereka berbenturan dengan aura merah dan mulai melahap satu sama lain seperti binatang gila. Ketakutan akan kerasukan akhirnya sedikit berkurang. Tapi sebelum Mu Chen bisa menghela nafas lega, 9 Netebird berbicara dengan suara, hati-hati. Pilar iblis ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Dalam kondisi saya saat ini, bahkan saya tidak bisa menahannya. Apa? Hati Mu Chen tersentak. Bahkan 9 Netebird tidak bisa mengalahkan pilar iblis aneh itu. Benda apa itu? Jika tebakanku benar, pilar iblis ini adalah artefak malapetaka primordial yang sangat kuat. Bahkan seorang ahli sovereign tidak akan bisa menekannya. Pikir 9 Netebird dalam hati. Ada ketakutan yang tak bisa disembunyikan dalam suaranya. Artefak berbahaya primordial. Mu Chen tidak bereaksi terhadap frasa itu jelas pertama kalinya dia mendengarnya. Bukan berarti itu penting. Situasinya masih belum membaik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mu Chen bertanya dengan senyum pahit. Jika 9 Netebird bahkan tidak bisa mengalahkan artefak malapetaka primordial ini, bukankah dia akan kehilangan kendali atas tubuhnya? 9 Netebird berhenti sejenak. Mungkin kau bisa memikat primordial ominous artifak ini ke dalam lautan auramu. Apa? Mu Chen terkejut. Itulah seluruh alasan dia bertarung dengan putus asa. Dan sekarang 9 Netebird benar-benar ingin dia membiarkannya masuk ke dalam lautan auranya. Begitu pilar ini mengambil alih tempat itu, Mu Chen akan pasrah pada kutukan abadi. Jika saya berada dalam kekuatan penuh, saya mungkin bisa melawannya, lanjut Nine Netebird. Selain itu, bukankah ada sesuatu yang lain di dalam tubuhmu, selain diriku sendiri? Mu Chen bingung sejenak sebelum dia menyadari apa yang dibicarakan oleh 9 Netebird. Apakah Anda berbicara tentang kertas hitam misterius itu? Ya, kertas hitam apa itu? Mu Chen tersenyum pahit. Mengapa begitu banyak hal yang tidak diketahui memiliki kecenderungan menumpuk di dalam dirinya? Dia masih tidak tahu bagaimana cara menggunakan selembar kertas hitam misterius itu. Kertas hitam itu mengandung riak energi kuno. Sepertinya itu adalah kitab suci dewa primordial, meskipun salinannya tidak lengkap, Nine Netebird menjelaskan. Apa itu kitab suci dewa primordial? Mu Chen bertanya dengan tatapan kosong. Itu adalah sesuatu yang mirip dengan seni spiritual tingkat dewa, kecuali jauh lebih kuat. Catatan kuno menggambarkan kemampuan ilahi sebagai penantang surga. Setiap kali kitab suci dewa primordial muncul, lupakan penguasa biasa, bahkan penguasa bumi dan surgawi akan berbondong-bondong ke sana. Kitab suci dewa primordial dapat membantu mereka mengambil langkah yang lebih besar dalam jalur kultivasi mereka. Mu Chen tertegun. Jadi bahkan para ahli sovereign pun tertarik. Dia tidak pernah membayangkan bahwa selembar kertas hitam misterius ini memiliki sejarah yang begitu kaya. Sayang sekali itu tidak lengkap. Ingat bunga mandala di lautan aura Anda. Itu adalah Divine Seal Array. Jika Anda memikat artefak primordial ominous ke dalam lautan aura Anda dapat menggunakan bunga itu untuk menekannya. Mu Chen mengalihkan pikirannya ke arah lautan auranya, ke arah bunga mandala ungu tua yang mengambang dengan tenang di atas selembar kain hitam. Dia tidak bisa merasakan riak yang mengejutkan yang dikeluarkan darinya. Tapi Mu Chen tidak tertipu. Dia sudah pernah mengalami betapa kuatnya bunga mandala itu. Kembali ketika 9 Netebird mencoba mengambil alih tubuhnya, itu telah ditekan dan disegel oleh bunga yang sama ini. Kalau begitu mari kita coba. Mu Chen bukanlah tipe orang yang bimbang. Artefak primordial ominous begitu kuat sehingga bahkan 9 Netebird tidak bisa melawannya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengandalkan kartu trufnya yang tersembunyi. Benar, ada beberapa risiko yang terlibat, tapi itu masih lebih baik daripada duduk diam dan menunggu kematian datang. Sekarang setelah Mu Chen memutuskan tindakannya, dia menghentikan semua pikiran keraguan. Dia mengalihkan pikirannya dan semua energi spiritualnya, termasuk upaya yang telah dia habiskan untuk menjaga aura Baleful di teluk, kembali ke lautan auranya. Api hitam megah dari 9 Netebird juga dengan cepat surut. Boom! Saat dia dan burungnya mundur, aura Baleful dengan panik menyerbu. Pilar iblis hitam berdengung saat melayang di jantung aura Baleful. Kemudian, saat Mu Chen dengan gugup menyaksikan, itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menyerbu ke lautan auranya, meninggalkan embusan angin Baleful di belakangnya. Set! Angin bertiup di dunia nyata. Su Xuan dan yang lainnya bergerak secepat yang mereka bisa sementara Guo Xiong dan Li Qing menggendong Mu Chen yang tampaknya tidak sadarkan diri. Seluruh tubuhnya memerah dan otot-ototnya terluka parah. Cepat! Kita bisa memikirkan cara untuk mengusir aura Baleful darinya, setelah kita meninggalkan Bukit Naga Putih, Su Xuan mendesak sambil terus melihat dari balik bahunya.
Dia tidak bisa melihat siapapun yang mengejar mereka, tapi dia masih merasa tidak nyaman karena suatu alasan. Apakah Baisuan benar-benar melepaskan mereka begitu saja? Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan wajahnya berubah drastis. Hati-hati. Boom. Petir merah meledak dari puncak gunung di depan, dan melesat ke arah Sulinger. Susuan mengangkat tangan gioknya dan dinding air biru melonjak dari mutiara spiritual air padat. Bang! Pukulan merah menghantam gelombang dan menyebarkan riak kuat energi spiritual dan air. Uap naik dari energi tumbukan tersebut. Rombongan terhenti saat mereka berbalik ke arah gunung dengan ekspresi buruk di wajah mereka. Sosok jahat, seperti dewa berdiri di puncak itu, memegang tombak merah, dan menatap mereka dengan kesal. Itu Baisuan. Guo Xiong berteriak. Jadi dia mengejar mereka. Seperti yang diharapkan. Aku sudah mengatakannya, tak satu pun dari kalian yang lolos hari ini. Baisuan mengumumkan saat dia memandang rendah pesta susuan. Detak jantung mereka bertambah cepat saat mereka melihat haus darah di matanya. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sulinger dengan cemas bertanya. Baisuan terlalu kuat untuk mereka tangani. Selain itu, salah satu petarung utama mereka dalam keadaan koma. Mereka benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mata indah Li Qing dengan dingin memelototi Baisuan. Linger, kamu bawa Mu Chen ke lokasi yang aman. Guo Xiong dan aku akan membantu adikmu. Tidak mungkin Susuan bisa menang melawan Baisuan. Tapi Li Qing dan Guo Xiong mungkin bisa mengurangi tekanan dari pundaknya. Wajah menawan Sulinger dipenuhi dengan kecemasan. Dia tahu bahwa mereka tidak dapat mengubah situasi mereka, bahkan jika mereka bertiga bekerja sama. Susuan menghela nafas dengan suara rendah, kami akan melakukan yang terbaik untuk menunda Baisuan. Jika kamu bisa, kamu harus membawa Mu Chen bersamamu dan melarikan diri mendahului kami. Kakak perempuan. Sulinger terkejut. Henti, kita tidak punya pilihan lain. Ekspresi manis Susuan berubah menjadi dingin. Itu adalah salah satu ekspresi yang hampir tidak pernah dia buat. Sulinger menggigit bibirnya yang kemerahan dan mengangguk, meskipun matanya berkaca ke akhirnya, dia memegangi Mu Chen dan mundur, meskipun dia sempat mendarat di gunung yang jauh dan dengan gugup melihat kembali ke arah konfrontasi. Baisuan hanya melihatnya pergi kemudian, dia mengangkat tombak merah darahnya dan menginjakkan kaki. Seluruh gunung bergetar. Akhirnya, dia berbicara dengan suara yang sepertinya mengandung semua haus darah antara langit dan bumi, siapkan kata-kata terakhirmu. Kemudian, bersiaplah untuk mati. Bab 258 Ter. Susuan, Guo Xiong, dan Li Qing berdiri di hutan gunung energi spiritual yang agung menyapu mereka seperti badai. Bahkan lautan pepohonan pun bergerak dan membungkuk di bawah tekanannya. Susuan adalah yang paling kuat di antara mereka. Dia sudah mencapai tahap tengah tahap transformasi surgawi. Dia juga memiliki artefak spiritual tingkat tinggi mutiara spiritual air padat, jadi kekuatan bertarungnya jauh lebih besar dari yang biasa. Li Qing berguna jika dia meminjam kekuatan gelang roh drakonik. Itu berarti Guo Xiong adalah yang terlemah di antara mereka. Namun, teknik kultivasinya berfokus pada pertahanan, jadi dia membuat perisai yang sangat tangguh. Jika mereka bertiga menyatukan kekuatan mereka, mereka bisa menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Tapi meski begitu, mereka bertiga tidak yakin bisa mengalahkan Baisuan. Tapi mengingat keadaan mereka, mereka juga tidak bisa pasrah pada nasib mereka. Mereka harus melakukan perlawanan, bahkan jika mereka tahu bahwa mereka akan mati. Sekelompok anak nakal yang tidak tahu apa-apa. Mata Baisuan dingin saat dia menilai mereka bertiga. Kemudian, tersenyum dingin saat dia mencengkeram tombak merahnya. Matanya berubah tajam dan merah saat dia melangkah maju dan gelombang energi spiritual yang menakutkan meletus seperti gunung berapi. Tekanan energi spiritual yang menakutkan menyapu mereka. Pergi. Mata menawan Susuan terfokus saat dia berteriak. Dia adalah orang pertama yang menerjang ke depan dengan tangan giok di udara. Mutiara spiritual air padat yang bersinar melesat ke depan dan mengangkat gelombang biru pegunungan yang menyapu ke arah Baisuan. Mengaum. Li Qing mengedarkan energinya melalui salah satu gelang roh drakonik, yang dengan cepat berubah menjadi naga banjir merah besar. Naga itu mengaum dengan energi spiritual yang menakutkan dan menyerang ke arah Baisuan. Guo Xiong juga menggeram dan energi spiritual berwarna kuning tua menyapu dia mengencangkan jari-jarinya dan perisai berwarna serupa muncul, terukir dengan gunung-gunung yang berat, dan mengeluarkan aura bobot dan kemantapan yang tak terbatas. Kurang ajar. Senyuman dingin Baisuan semakin melebar saat dia melihat mereka melancarkan serangan mengerikan ke arahan wujudnya melesat ke depan dan tombak merah itu bergetar saat energi spiritual yang agung melonjak seperti sungai darah untuk memenuhi serangan mereka. Dor! Sebuah angin kencang yang menakutkan dari energi spiritual melecut dan menghancurkan hutan di bawahnya.
Semuanya meledak dalam pertempuran. Boom! Seperti binatang buas tertinggi dari zaman kuno, pilar iblis hitam merobek lautan aura Mu Chen dengan aura baleful. Saat pilar iblis menabrak lautan aura Mu Chen, dia langsung disusul oleh rasa sakit yang hebat. Rasanya seperti lautan auranya akan hancur. Aura baleful mengalir ke dalam dirinya seperti sungai berdarah. Pilar iblis hitam berdengung, seolah-olah merayakan fakta bahwa itu telah menaklukkannya. Roh Mu Chen berdiri dari tempatnya di roda energi spiritual. Wajahnya yang kecil tampak muram saat ia menyaksikan aura yang sangat indah. Di belakangnya di mandala, 9 Netebird juga berdiri, mengepakkan sayapnya yang terbungkus api, dan melayang. Bersama-sama, mereka dengan hati-hati mengamati pilar iblis hitam. Kau aktifkan bunga mandala. Aku akan membuatnya sibuk, kata 9 Netebird. Baiklah. Mu Chen mengangguk dan rohnya bergerak menuju puncak bunga mandala dan duduk. Pada tahapnya saat ini, dia tidak bisa mengendalikan bunga mandala yang tumbuh dari kertas hitam. Namun, bunga itu sudah ada di dalam dirinya selama bertahun-tahun, jadi dia sudah terbiasa dengannya. Dia setidaknya bisa sedikit mengaktifkannya. Li. 9 Netebird mengepakkan sayapnya dan menangis dengan keras. Sebuah aura yang mengerikan dan lautan api hitam yang menghancurkan bumi menyapu ke arah pilar iblis hitam. Onom, onom. Pilar iblis hitam merasakan serangan itu dan segera membalas. Dengungan itu terdengar lebih keras saat aura berdarahnya tumbuh lebih padat dan menabrak api hitam seperti dua ombak yang bertabrakan dan menghancurkan satu sama lain. Meskipun 9 Netebird tidak dalam kekuatan penuh, tampaknya pilar iblis hitam juga tidak. Keduanya mengalami kebuntuan ketika tidak ada yang berhasil unggul. Namun, itu masih bukan kabar baik bagi Mu Chen. Aura baleful terlalu menindas, itu akan merusak tubuhnya jika terlalu lama berada di sini. Dia harus menyelesaikan ini sesegera mungkin. Roh Mu Chen diam-diam duduk di atas bunga mandala. Meskipun dia memahami urgensi situasi di depannya, dia tidak panik. Dia tahu bahwa panik tidak akan membantunya menyelesaikan masalahnya. Pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang saat dia memblokir semua indera eksternal dan membenamkan kondisi pikirannya ke dalam bunga mandala yang dia duduki. Saat pikiran Mu Chen tenggelam ke dalam bunga mandala, otot-otot wajahnya yang tegang berangsur-angsur mengendur, dan ekspresi kedamaian, rasa semangat yang tak terlukiskan dan niat mendalam yang tak terbatas berdesir di dalam hatinya. Mandala di bawahnya mulai memancarkan cahaya ungu tua yang samar, dan kelopak-kelopak bunga yang indah perlahan-lahan mekar, namun, ada juga kekuatan yang menakutkan di dalam keindahannya. Cahaya ungu berdesir dan terkumpul menjadi bola cahaya di sekitar bunga mandala. Mu Chen merasakan sensasi samar-samar dari nyanyian Sansekerta kuno yang bergema dan berdengung melalui lautan auranya. Ketika suara itu mencapai aura berdarah yang penuh dengan darah, sebuah riak menyebar ke permukaannya yang buas dan menenangkannya. Pilar iblis hitam di dalam lautan darah berkedip-kedip dengan garis-garis mi bahasa Sansekerta kuno yang bergema di lautan aura Mu Chen membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, perasaan itu hanya memicu kemarahannya dan meledak dengan amarah yang tak terbantahkan, menerobos lautan api hitam 9 Netebird. Biarkan saja. Tepat ketika 9 Netebird bersiap untuk terlibat kembali, ia dikejutkan oleh suara dari belakang makhluk itu berbalik menghadap Mu Chen, yang masih duduk di atas bunganya. Matanya sudah terbuka, tapi warnanya ungu tua yang aneh. Saat roh Mu Chen melompat dari bunga mandala, bunga itu meledak dengan sinar cahaya ungu gelap. Sinar-sinar itu saling terkait satu sama lain dan membentuk jaring cahaya ungu. Set! Jaring cahaya itu melayang di udara dan mendarat dengan sempurna di pilar iblis hitam. Saat pilar itu ditangkap oleh jaring, aura baleful berdarahnya menyebar. Onom, onom. Raja berdarah muncul di permukaan pilar iblis hitam saat ia berubah menjadi berbagai bentuk dalam upaya untuk melarikan diri dari. Akhirnya, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan jaring cahaya tersebut. Jaring cahaya ungu ini tidak sesederhana kelihatannya hanya berupa berkas-berkas cahaya, tetapi setelah dilihat lebih dekat, garis-garis itu sebenarnya adalah sungai-sungai rune yang penuh dengan simbol-simbol mistis. Raja-raja itu adalah alasan mengapa pilar iblis hitam tidak bisa membebaskan diri. Mandala ungu perlahan-lahan beredar dan menarik pilar iblis hitam, seperti perangkap lalat Venus yang menangkap mangsanya. Boom, boom. Lautan darah pilar itu melonjak saat ia meronta-ronta. Perlahan-lahan, aura baleful kuno bahkan berhasil menghentikan tarikan mandala. Bunga mandala adalah sebuah keberadaan yang misterius, tapi pilar iblis hitam itu sama kuatnya. 9 Netebird, serang. Mu Chen mendesak ketika dia melihat perjuangan pilar yang menggila. 9 Netebird mengangguk dan menjentikkan sayapnya. Api hitam berkumpul dan berubah menjadi sepasang sayap hitam tak berbentuk yang menyala dengan cahaya gelap. Namun, tidak ada api yang berkobar dari permukaannya.
Meski begitu, Mu Chen bisa merasakan energi menakutkan yang berkumpul di sana. Set. Sayap hitam membawa pemiliknya ke depan dalam seberkas cahaya, tepat ke pilar iblis dengan kecepatan kilat. Pilar itu berguncang karena kekuatan tumbukan dan terlempar. Bunga mandala tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menariknya ke depan. Saat pilar iblis hitam ditarik ke dalam bunga mandala, kelopak-kelopak bunga yang indah itu terangkat dan menutup bunga menjadi kuncup yang rapat. Rune bercahaya melayang di atas kelopak bunga dan berubah menjadi belenggu ungu, mengikat pilar iblis hitam. Bentur. Pilar iblis hitam terus meronta dan rantai-rantai itu berdenting dan bergemerincing sebagai tanggapan, namun, jumlah belenggu hanya bertambah, sampai pilar iblis hitam itu benar-benar tersegel. Mu Chen dan 9 Neteber tiba-tiba merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari bahu mereka. Roh Mu Chen dengan hati-hati mendekati bunga mandala. Pilar iblis hitam masih menjulang tinggi, meskipun sekarang terjerat dalam belenggu ungu yang tak terhitung jumlahnya dan energinya yang kuat telah ditekan. Saya akhirnya berurusan dengan orang besar. Mu Chen tersenyum saat dia melihat ke arah pilar hitam yang matanya tiba-tiba terfokus pada sesuatu dan berkata dengan heran, sepertinya ada nama yang tertulis di atasnya. Dia mempelajari karakter kuno dan mengerutkan alisnya. Kata-kata setua ini cukup sulit untuk dikenali. Bagus. Meru. Pilar iblis. Mu Chen bergumam, apakah pilar iblis Meru Agung adalah nama item ini? Dia berbalik kembali ke 9 Neteber, kamu harus tahu sesuatu tentang itu, kan? Karena kamu telah hidup begitu lama. Jika mereka berbicara tentang pengetahuan dan pengalaman, 9 Neteber jelas memiliki lebih banyak daripada dia. 9 Neteber menatapnya sejenak, lalu melotot dan mengepakkan sayapnya. Di antara 9 Neteber, aku baru saja mencapai usia dewasa. Mu Chen terkejut, kamu sudah sangat kuat, meskipun kamu baru saja mencapai usia dewasa. 9 Neteber dengan bangga mengangkat lehernya yang ramping dan anggun, apakah Anda berpikir bahwa orang jenius mutlak hanya ada di antara ras manusia Anda? Mu Chen menggosok hidungnya. 9 Neteber dengan malas mengintip ke arah Mu Chen, bagaimanapun, Anda sebaiknya memikirkan bagaimana menangani akibat dari apa yang baru saja terjadi. Meskipun pilar iblis hitam telah disegel, itu masih meninggalkan sejumlah besar aura baleful di dalam tubuhmu. Jika Anda tidak segera menyingkirkannya, tubuh Anda akan terkorosi. Mu Chen tersenyum dan menyipitkan matanya, saat senyum penuh semangat muncul di sudut mulutnya. Dia tidak terkejut. Tentu saja dia sudah tahu itu. Aura baleful ini juga merupakan bentuk energi. Aku mengerti. Aku harus menggunakannya selanjutnya. Bab 259 tidak akan mati. Boom. Sebuah energi spiritual yang dahsyat menyapu hutan seperti badai, meratakan pepohonan dengan kekuatannya. Klaang. Sebuah energi spiritual yang berdarah merobek langit dengan keras setiap kali salah satu lawannya, gelombang biru atau naga merah, menyerbunya, mereka terlempar ke belakang. Tak satu pun dari mereka bisa menandingi kekuatannya. Susuan dan Li King pucat, terutama Li King, yang dadanya yang berat terasa sesak meskipun dia memiliki artefak spiritual tingkat tinggi, gelang roh drakonik, dia masih hanya pada tahap transformasi semu surgawi. Ada terlalu banyak jarak antara dirinya dan Bai Xuan. Jika Susuan tidak menekannya, dia mungkin sudah kalah sekarang. Meski begitu, situasinya tidak menggembirakan. Berapa lama kalian bisa bertahan? Tombak berdarah di tangan Bai Xuan bergetar dan haus darah yang sangat tajam menyapu sekelilingnya. Dia dengan dingin tersenyum pada dua wanita muda yang mundur. Susuan menggertakkan giginya sambil terus mengedarkan mutiara spiritual air padat untuk menahan serangan Bai Xuan yang masuk. Aku sudah selesai bermain-main. Aku tidak akan membuang-buang waktu lagi untukmu. Bai Xuan mengumumkan saat matanya menjadi dingin. Semakin lama hal ini berlarut-larut, semakin tipis kesabarannya. Meskipun dia masih mengendalikan situasi, dia masih harus menghadapinya dengan cepat untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Boom! Saat kata-katanya mendarat, dia mengencangkan cengkeramannya pada tombaknya yang berdarah dan matanya menjadi dingin. Sebuah energi spiritual yang tak terbatas menyapu keluar, dan langit tampak menjadi gelap sebagai tanggapan. Garis-garis cahaya merah darah menerangi langit di belakangnya, melonjak, dan mengambil bentuk ular piton berdarah yang sangat besar. Pupil matanya berwarna merah tua dan dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Jiwa ular piton darah. Ekspresi Bai Xuan dingin. Kemudian, tombak di tangannya meledak ke depan dalam cahaya merah yang menyilaukan. Ular piton darah menyerang dari belakangnya, begitu cepatnya hingga menimbulkan angin sekuat guntur yang menderu. Ular itu mengayunkan ekornya, melingkar di sekitar tombak, dan melonjak ke arah Susuan dan sekutunya dalam lautan cahaya merah darah. Penindasan belaka mengejutkan mereka. Gunung air padat.
Ekspresi Susuan berubah menjadi sangat serius saat dia menggerakkan energi spiritual di dalam tubuhnya dan mi gelombang biru besar naik ke udara seperti gunung air biru yang kokoh, berkumpul dan berputar, sampai bahkan ruang di sekitarnya tampak membungkuk di hadapan bobotnya yang menakutkan. Gelang roh drakonik, pembantaian naga banjir naga. Li Qing juga mengedarkan energi spiritualnya melalui gelang roh drakonik sebanyak yang dia bisa. Dua lingkaran spiritual meletus dengan peluit cahaya spiritual saat naga merah dan naga banjir terjalin dalam spiral merah. Tekanan dari pertunjukan ini sangat mengesankan, untuk sedikitnya. Boom! Serangan yang menakutkan itu berbenturan lagi dan lagi, lonjakan energi spiritual berdesir dan menciptakan badai mengamuk yang memporak-porandakan semua yang ada di tanah ini. Angin melolong. Kalian ingin mengalahkanku, hanya dengan dirimu sendiri. Bai Xuan bertanya sambil melihat serangan mereka bertemu dengan senyum dingin di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dan ular piton besar itu melesat menjauh, memancarkan aura yang sangat kuat. Boom! Ular piton darah menabrak gunung air yang berwarna biru. Benturan yang menakutkan memaksa gunung air untuk menyerah, sampai akhirnya, seluruh gelombang meledak. Gunung air biru telah menghilang dan ular darah tidak terluka. Ular itu menerjang maju dengan aura yang pekat dan penuh kekuatan, dan bertemu dengan naga-naga merah itu lagi. Dong! Sebuah benturan yang menghancurkan bumi terdengar, dan kedua naga itu menangis dengan sedih. Gelang roh meredup dan terbang mundur, mendarat di tangan Li Qing. Puff! Li Qing dan Su Xuan menjadi pucat dan terbatuk-batuk dan mengeluarkan darah segar. Aura mereka meredup saat serangan itu membuat mereka terbang mundur. Jelas sekali bahwa mereka menderita luka parah. Ular piton darah melanjutkan serangannya ke arah mereka, dengan kekuatan yang tersisa. Perisai gunung. Guo Xiong berteriak sambil melangkah maju. Perisai kuningnya meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan segunung rune muncul di permukaannya, memberinya rasa mendalam tentang niat dan stabilitas yang mendalam. Dong! Ular piton darah menghantam perisai cahaya dengan suara keras, dan Guo Xiong hampir tersentak dari kakinya. Dia mundur beberapa langkah saat darah segar mengalir di antara jari-jari tangan perisainya. Tapi Guo Xiong adalah seorang pejuang yang bahkan jika dia berdarah di sungai, dia masih berpegang pada perisai cahayanya. Seperti Susuan dan Li Qing, dia juga terlempar beberapa meter sebelum dia berhasil menangkap dirinya sendiri dengan raungan frustrasi. Baru sekarang ular darah itu kehabisan energi spiritual dan bubar. Guo Xiong terengah-engah saat dia menangkap pijakannya, lengannya masih gemetar saat dia memalingkan wajahnya yang penuh keringat ke arah Susuan dan Li Qing yang berwajah pucat dan bertanya melalui giginya, apakah kamu baik-baik saja? Susuan dan Li Qing tersenyum pahit. Bai Xuan terlalu kuat. Tidak mungkin mereka bisa mengalahkannya, bahkan jika mereka bekerja sama. Guo Xiong menggertakkan giginya saat dia dengan sungguh-sungguh menyatakan, kalian berdua aku akan menjaganya. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Susuan mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya, lalu tiba-tiba berbalik menghadap puncak gunung tempat Su Ling'er berteng. Dia masih mengawasi mereka dengan wajah penuh kecemasan. Susuan menggeram, bawa Mu Chen bersamamu dan pergilah. Kakak perempuan. Su Ling'er sangat cemas dan kesal sehingga matanya menjadi merah. Dia menginjak-injak kakinya dengan frustrasi dan keengganan untuk meninggalkan mereka dan melarikan diri. Jangan biarkan kami mati sia-sia. Susuan dengan tegas membalas. Ini adalah pertama kalinya Su Ling'er melihat ekspresi tegas seperti itu di wajah adiknya. Air mata mengalir di wajahnya saat dia mengertakkan gigi dan mengangkat Mu Chen dari tanah, bersiap untuk melarikan diri. Haha, sungguh tindakan yang benar untuk meninggalkan diri sendiri dan menyelamatkan orang lain, tapi itu tidak ada gunanya. Bai Xuan dengan dingin menyatakan saat dia memperhatikan mereka. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghalangi jalanku? Guo Xiong dengan dingin tersenyum kembali, kamu dipersilakan untuk mencoba. Mata Bai Xuan menjadi dingin tanpa peringatan, dia bergerak seperti hantu dan muncul tepat di depan Guo Xiong. Tombak merah itu menusuk ke depan, meluap dengan aura yang sangat kuat. Guo Xiong lengah. Namun, perisai cahayanya yang kuat berhasil terbentuk lagi, tepat pada waktunya. Dentan. Percikan api berkedip-kedip dan Guo Xiong diliputi keterkejutan saat dia melihat serangkaian retakan dengan cepat merayap di permukaan pecah. Lengan Bai Xuan bergetar dan perisai cahaya itu meledak. Tombak itu menyambar ke arah dada Guo Xiong seperti naga yang terbang secepat kilat. Set. Sebuah gelombang biru muncul di antara mereka dan menangkap tombak itu, menyebabkannya berbelok dari jalurnya sehingga ujung tombak itu menembus bahu Guo Xiong. Guo Xiong melolong kesakitan saat dia mundur, darah menyembur dari lubang di bahunya, luka itu membuat seluruh lengannya tidak bisa digunakan. Susuan dan Li Qing segera mengambil posisi bertahan di depan Guo Xiong. Mereka memelototi Bai Xuan, yang menatap balik ke arah mereka dengan ekspresi mengejek seperti kucing yang mempermainkan tikus.
Nona kecil, jika kamu mencoba lari, kakak perempuanmu dan teman-temanmu bisa mati di tanganku. Bai Xuan mengancam sambil tersenyum pada Su Ling'er. Dia masih berpegangan pada Mu Chen dan bersiap untuk melarikan diri. Dia menghentikan langkahnya saat dia menggigit bibirnya yang merah merona dengan sangat keras sehingga garis tipis darah wajahnya yang cantik dipenuhi dengan air mata yang berkilauan dan keputusasaan. Tapi akhirnya, dia membuat keputusan. Dia menyeka air mata itu dari wajahnya dan berlari pergi dengan Mu Chen di belakangnya. Dia tahu bahwa tinggal lebih lama lagi hanya akan membuat semua pengorbanan mereka sia-sia. Bai Xuan tersenyum ada kilatan ganas di matanya saat tombak berdarah itu bergetar, lalu meledak ke arah pesta susuan dalam serangan yang kuat. Pesta susuan tiba-tiba dikelilingi oleh bahaya ledakan tiba-tiba Bai Xuan. Tombak merah darah itu bisa menembus salah satu dari mereka. Haha. Kakak perempuanmu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Bai Xuan dengan ganas menghujani mereka dengan serangan, sambil mengejek sosok-sosok kecil yang gemetar dengan suara dingin, jauh, dan iblis. Su Ling'er menutupi mulutnya yang kemerahan dengan tangan kecil, lalu dengan kikuk menyai akhirnya, dia mendapatkan kembali ketenangannya untuk menyatakan, Bai Xuan, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Bai Xuan dengan dingin tersenyum, benarkah? Kalau begitu, mari kita tunggu sampai aku membunuh adikmu dan teman-temanmu. Lalu, aku akan menyingkirkanmu. Dia menoleh ke arah ketiganya, yang serangannya terus melemah. Tiba-tiba, matanya berubah menjadi dingin dan dia meluncurkan tombak berdarah itu dengan energi yang kuat, menghantamkannya dengan keras ke mereka bertiga. Puff! Mereka bertiga terbatuk-batuk dan mengeluarkan darah saat tubuh mereka terbang ke belakang wajah mereka seputih kertas. Ambil satu langkah lagi, dan kakak perempuanmu benar-benar akan mati. Bai Xuan mengancam sambil tersenyum saat dia bergerak untuk berdiri tepat di atas Su Xuan. Tombak berdarah di tangannya menusuk ke arah lehernya yang ramping seputih salju dengan kekuatan yang cukup sehingga angin kencang berhembus di sekitar mereka. Tanpa menoleh, Su Ling'er membayangkan adegan yang terjadi di belakang punggungnya. Dia berhenti dan bahunya bergetar. Lebih banyak darah menyebar di bibirnya yang kemerahan. Tapi saat Bai Xuan mengharapkan Su Ling'er berbalik dan menyerangnya, dia berbicara dengan suara rendah dan ser, Bai Xuan, aku pasti akan menemukanmu. Dan ketika aku menemukanmu, aku pasti akan membunuhmu. Kemudian, bagian putih matanya memerah dan dia pergi. Bang! Tapi sebelum dia bisa melangkah terlalu jauh, sebuah lengan yang kuat tiba-tiba menghentikannya. Su Ling'er terkejut dengan sentuhan itu dan melihat ke bawah untuk melihat Mu Chen perlahan-lahan mengangkat kepalanya dari pelukannya. Wajahnya memerah dan pupil matanya yang hitam pekat sekarang menjadi pembuluh darah menonjol dari bawah kulitnya, dan darah segar keluar dari kulitnya. Semua ini, ditambah dengan aura baleful yang tak terlukiskan di matanya, memberinya penampilan yang mengerikan. Mu Chen seperti asura haus darah yang baru saja keluar dari api penyucian. Yang lain merasa ketakutan menusuk hanya dengan Mu Chen, kamu. Su Ling'er juga ketakutan dengan penampilan Mu Chen. Dia mendapati dirinya diliputi oleh emosinya dan menangis terisak-isak. Aku seharusnya memastikan tidak ada yang terjadi padamu. Jika tidak, kakak dan yang lainnya akan mati sia-sia. Cepatlah pergi dan tinggalkan aku. Aura baleful yang tak terbatas berdesir melalui Mu Chen, dan dia perlahan-lahan mengangkat tangannya yang berdarah dan berurat untuk menyeka air mata dari pipi wanita muda. Wajahnya, yang membuat orang lain meringkuk ketakutan, bersinar dengan senyum yang sangat dikenal Su Ling'er. Sebuah suara lembut menenangkan emosinya, jangan khawatir. Saya berjanji bahwa tidak ada satu pun dari mereka yang akan mati. Bab 260 Kekuatan. Su Ling'er berdiri di puncak gunung, menatap dengan mata terbelalak pada penampilan Mu Chen yang menakutkan. Dia tidak tahu mengapa Mu Chen mengambil bentuk ini, jadi dia menyeka air matanya dan bertanya, apa yang kamu rencanakan? Dia bertanya-tanya apa yang dia rencanakan, apakah itu penting? Akhir telah diramalkan, Bai Xuan terlalu kuat. Bahkan kakak perempuannya pun tidak akan bisa mengalahkannya. Jadi bagaimana mungkin Mu Chen, yang hanya berada di tahap fusi surgawi, bisa melakukan apapun? Tunggu kesempatan untuk melarikan diri dengan kakakmu dan yang lainnya lari jauh dan jangan kembali untukku. Mengerti? Mu Chen menuntut, bahkan saat kekuatan di matanya melemah saat suaranya semakin serak. Sepertinya ada aura baleful yang tak berujung yang melonjak di dalam suaranya, dan membuatnya terdengar sedingin es bagi orang lain. Su Ling'er sangat ketakutan sehingga dia mundur dua langkah. Mu Chen tampak seperti sedang mencoba menekan sesuatu. Tanda darah yang menutupi tubuhnya terus berkedip, seperti asura pembunuh yang keluar dari api penyucian. Dia tanpa berkata-kata menatap Mu Chen, lalu mengangguk. Mu Chen menerima pengakuannya, lalu berbalik tanpa sepatah kata pun. Kemudian, dia bergerak seperti kilatan petir menuju cakrawala.
Suaranya yang serak bergema di atas tanah. Bai Suan, barang yang kamu cari ada di tanganku. Tapi apakah kamu bisa mengambilnya kembali atau tidak? Itu tergantung pada kemampuanmu. Bai Suan dengan dingin tersenyum saat dia melihat Mu Chen dengan mata seperti pisau terbang, haha. Jadi kamu kembali, pada akhirnya. Mu Chen, kamu. Su Xuan dan yang lainnya menjadi semakin tertekan, mereka mati-matian berhasil menunda Bai Suan untuk mengulur waktu bagi Su Ling'er tapi sekarang, Mu Chen tiba-tiba datang menyerang kembali. Namun, Mu Chen tidak peduli dengan apa yang ada di kepala mereka. Riak di mata merahnya semakin melemah dari waktu ke waktu. Akhirnya, mereka menghilang sepenuhnya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, lalu perlahan-lahan melonggarkannya. Jika mereka memiliki kekuatan untuk melihat ke dalam tubuhnya, mereka akan menemukan energi baleful yang mengamuk melalui meridiannya dengan kekuatan yang menakutkan tetapi setiap kali energi itu berdenyut melalui dirinya, meridiannya bergerak sedikit sebagai respons. Aura baleful yang tak terlukiskan memenuhi dirinya. Namun, rasa sakit inilah yang memungkinkan Mu Chen untuk tetap berpikiran jernih, bahkan saat energi baleful. Benar-benar orang gila. 9 Neteber tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya saat melihat pembantaian di lautan aura Mu Chen. Energi baleful adalah kekuatan yang sangat menindas dan unggul dalam merusak pikiran. Begitu pikiran Mu Chen jatuh di bawah aura baleful, dia akan berubah menjadi boneka pembunuh, selamanya tidak bisa bangun. Energi baleful sangat kuat, tetapi juga berisiko untuk dilibat satu kesalahan langkah dan Mu Chen akan menyerahkan dirinya pada energi itu. Benar-benar individu yang berani. Mu Chen diam-diam berdiri di langit begitu riak di matanya menghilang, auranya juga hampir memudar. Tanda merah darah menempel di kulit Mu Chen dan menggeliat seperti cacing. Itu adalah pemandangan yang tidak nyaman, untuk sedikitnya. Kita sudah sejauh ini, namun kamu masih mencoba menipuku. Benar-benar orang bodoh yang sembrono. Bai Suan dengan dingin tersenyum ketika dia melihat tatapan aneh di mata Mu Chen. Dia tidak merasa terancam oleh wujud Mu Chen saat ini. Bagaimanapun juga, Bai Suan adalah tahap akhir tahap transformasi surgawi. Ditambah lagi, Bai Suan memiliki artefak spiritual tingkat tinggi dan kemampuan bertarungnya adalah yang terbaik, bahkan di antara teman-temannya. Bukankah mudah baginya untuk berurusan dengan satu anak nakal tahap fusi surgawi? Mati. Bai Suan menerjang ke depan dan tombak berdarah di tangannya berdesir dengan energi spiritual saat merobek udara menuju Mu Chen. Mu Chen, awas! Teriak sekutunya. Mu Chen sepertinya tidak mendengar peringatan mereka sesaat sebelum tombak berdarah itu menusuk dadanya, dia mengulurkan tangan dan menggenggam batangnya. Berderit. Tombak yang sangat tajam itu mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga saat darah segar mengalir dari tangan Mu Chen, ke ujung T tanda darah di kulit Mu Chen menjadi gelap. Ekspresi Bai Suan sedikit berubah. Dia mulai merasa tidak nyaman. Mu Chen yang ini berbeda dengan yang dia temui di dalam gudang. Mu Chen mencengkeram ujung tombak sambil mengangkat kepalanya untuk menunjukkan matanya yang seolah-olah matanya adalah dua lautan darah, bergulung-gulung dan meluap dengan aura yang penuh dengan darah. Tanda darah muncul di wajahnya dan memberinya gambaran asura yang haus darah. Boom! Aura baleful melonjak keluar dari tubuh Mu Chen seperti lautan darah langit berubah menjadi merah tua. Garis-garis darah tipis perlahan-lahan menetes di kulit Mu Chen, dari tempat-tempat di mana pembuluh darahnya. Meskipun Mu Chen sendiri adalah kekuatan yang kuat, energi baleful masih terlalu kuat dan menindas untuk ditangani oleh tubuhnya. Ini, Bai Suan, Su Xuan, dan yang lainnya semua menyaksikan dengan takjub pemandangan yang tidak asing lagi di depan mereka. Mereka gemetar karena diliputi keterkejutan. Bukankah ini yang terjadi pada pilar hitam iblis, saat pertama kali membuka segelnya? Tapi sekarang, energi baleful jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Tapi mengapa ini terjadi pada Mu Chen? Su Ling'er teringat permintaan Mu Chen dan dengan cepat membuatnya mundur, bahkan saat dia menarik 3 orang lainnya. Mu Chen memastikan bahwa mereka telah melarikan diri cukup jauh sebelum dia melemparkan senyuman yang penuh dengan tanda darah. Tapi sekarang, itu adalah pemandangan yang sangat buas. Permusuhan pada angin bahkan mempengaruhi aura Bai Suan. Wajah yang luar biasa. Bai Suan memelototi sambil mengger telapak tangannya bergetar saat dia menarik kembali tombak merah darah itu dan merobeknya dari tangan Mu Chen dengan hujan darah merah. Dia melangkah maju, lalu menyapu tombak itu kembali ke arah Mu Chen, kali ini dengan kekuatan yang cukup sehingga meninggalkan bayangan yang memusingkan. Boom! Aura baleful merah darah melonjak dari tubuh Mu Chen, seperti cangkang baju besi merah. Dia membiarkan tombak tajam Bai Suan mencapainya. Set! Saat tombak yang kuat bertemu dengan cangkang aura baleful, itu terkikis abis. Namun, hantaman tombak itu masih merobek luka baru di tubuh Mu Chen.
Tapi luka-luka baru itu tidak cukup untuk menghalangi Mu Chen, sebaliknya, mata merahnya semakin pekat dan raungan yang dalam menumpuk di tenggorokannya. Dia melepaskannya saat energi balefulnya yang deras mengambil bentuk tombak berdarah kedua. Set! Mu Chen gemetar karena lonjakan di tubuhnya dan bentrokannya dengan Bai Xuan, gelombang kejut yang kuat berdesir dari benturan itu, dan puncak gunung di dekatnya runtuh. Di salah satu puncak gunung yang jauh, Su Xuan dan yang lainnya berdiri dan menyaksikan konfrontasi dengan rasa takut dan khawatir di mata mereka. Mereka menyadari bahwa saat ini, Mu Chen mampu berdiri sendiri melawan Bai Xuan. Guo Xiong tidak bisa menahan gumamannya yang bagaimana dia bisa tumbuh begitu banyak. Sesuatu berkedip di mata Su Xuan yang menawan. Itu adalah kekuatan yang sama dengan pilar iblis hitam di dalam perbendaharaan roh. Dugaanku adalah bahwa Mu Chen telah diambil oleh aura balefulnya. Ketika Sulinger mendengar hal itu dikatakan, dia langsung lalu Mu Chen. Saya pikir dia mencoba menggunakan pertempuran untuk mengeluarkan aura baleful di dalam tubuhnya, tetapi jika itu benar, maka dia berada dalam posisi yang sangat berbahaya, sekarang. Aura baleful itu sangat menindas. Jika Mu Chen tidak menanganinya dengan benar, dia bisa dimakan. Aura baleful akan mengambil alih indranya dan dia akan berubah menjadi boneka pembantai. Su Xuan menghela nafas saat dia menatap sosok di kejauhan yang diselimuti warna merah. Hal terbaik yang bisa kita lakukan saat ini adalah percaya pada Mu Chen. Dentan. Kedua tombak merah darah itu berbenturan dan kekuatannya bahkan ruang di sekitar mereka mulai berputar. Wajah Bai Xuan berubah menjadi abu-abu baja dan keheranan memenuhi matanya. Dia menolak untuk percaya bahwa Mu Chen benar-benar mengikutinya selama beberapa pertukaran, dan masih tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Seolah-olah kekuatan Mu Chen telah menyusulnya. Bai Xuan tidak percaya. Tapi dia bukan ahli biasa, dia perlahan-lahan mulai mengumpulkan petunjuk dan mengisi sisanya dengan perhitungan. Apakah dia meminjam energi baleful yang menyerang tubuhnya? Sesuatu berkedip di mata Bai Xuan saat dia menatap wajah Mu Chen yang berlumuran darah. Tidak ada sedikit pun emosi di mata Mu Chen. Hanya haus darah murni. Bai Xuan tersenyum buas. Apa bedanya kamu dengan binatang buas yang haus darah? Jelas baginya bahwa Mu Chen telah meminjam kekuatan energi baleful. Tetapi sebagai gantinya, dia kehilangan kesadaran dan berubah menjadi boneka pembantai. Karena kamu sangat kesakitan, biarkan aku membebaskanmu. Bai Xuan tiba-tiba melesat, membangkitkan gelombang energi spiritual. Dia meraung dan energi spiritual yang tak terbatas muncul dari belakangnya, seperti binatang raksasa berwarna merah darah. Permusuhan yang pekat membumbung tinggi ke langit. Monster darah iblis, laut peleburan darah. Bai Xuan berteriak saat binatang merahnya tiba-tiba mele itu berubah menjadi gelombang darah yang memenuhi segala sesuatu di antara langit dan bumi. Onom. Laut berdarah membawa kekuatan yang menghancurkan bumi saat menyapu turun dari langit dan meratakan setiap gunung yang dilewatinya menjadi debu. Mati. Bai Xuan dengan kejam tersenyum. Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya saat senyum mengejek menyebar di wajahnya yang bertanda aneh. Pupil merahnya, yang telah dipenuhi dengan kebencian, berdesir. Mengaum. Lautan aura baleful yang tak berujung melonjak dari tubuh Mu Chen, membentuk versinya sendiri dari langit berbintang yang berdarah. Di dalam langit berdarah ini, seekor harimau putih besar terbentuk. Seekor harimau dengan mata merah tua. Segel ilahi harimau putih ini, yang berisi niat membunuh tanpa batas, perlahan-lahan menyatu dengan aura baleful, menjadi kekuatan yang lebih menakutkan. Bahkan langit dan bumi bergetar di hadapannya. Mu Chen melayang saat permusuhan memenuhi langit di sekelilingnya. Saat dia melayang di depan harimau putih besar itu, senyum mengejek di wajahnya yang berlumuran darah semakin lebar. Kaulah yang akan mati.